Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau takdir itu kadang ikut campur dalam hidup kita? Kali ini kita akan bahas sebuah kisah cinta yang luar biasa, yang terbentang jauh dari jalanan kuno Istanbul sampai ke sebuah desa kecil di Indonesia. Inilah takbir cinta di dua koto. Ada kutipan yang dalam banget nih, yang bilang kalau cinta itu takdir. Sesuatu yang nggak bisa kita rencanain. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti dari cerita kita hari ini. Di mana takdir membuktikan kekuatannya. Jauh di atas semua rencana manusia. Oke, perjalanan kita mulai dari sini. Istanbul, kota yang super unik. Jadi jembatan antara Asia dan Eropa, tempat bertemunya dunia timur dan barat. Di tengah hiruk-pikuk kota inilah kita kenalan sama tokoh utama kita, Arul, seorang pemuda berumur 25 tahun dari Serang, Indonesia. Dia dapat beasiswa di Fakultas Komunikasi, jadi ya dunianya itu seputar buku dan mimpi buat masa depan. Jauh banget dari rumah dan apalagi dari urusan cinta. Hidupnya tuh lurus-lurus saja, sesuai rencana. Belajar, ibadah, kumpul sama teman di negeri orang. Rutinitas yang tenang dan teratur. Sampai suatu hari takdir punya rencana lain. Momen itu terjadi di sebuah kafe dengan pemandangan masjid biru yang megah. Ini adalah tempat favorit Arul buat santai bareng temannya Ana. Dan disitulah kejadiannya. Waktu sekelompok turis dari Indonesia masuk, mata Arul langsung terkunci pada seorang wanita yang pakai kerudung kuning. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Hatinya cuma bisa berbisik, Subhanallah. Jadi, siapa sih perempuan misterius ini? Pertemuan yang sekilas itu udah cukup buat mengubah arah hidup Arul. Sekarang, dia punya satu tujuan baru, menemukan jawaban dari pertanyaan yang terus ada di kepalanya. Buat Arul, ini bukan kebetulan biasa. Ini rasanya kayak takdir. Keyakinan bahwa beberapa peristiwa itu memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Dan pencariannya pun dimulai. Ini kayak serangkaian keajaiban kecil loh. Pertama, temennya, Ana, entah gimana caranya berhasil nemuin namanya, Asia. Terus, Arul nemu brosur tur yang jatuh yang ternyata jadi petunjuk penting. Dia nekat nelpon agentul itu, dan untuk pertama kalinya, dia dengar suara Asia. Mereka pun akhirnya janjian buat ketemu di Hagia Sophia. Momen pertemuan pertama mereka itu spesial banget. Terjadi di salah satu tempat paling suci di Istanbul pas Hari Raya Idul Adha. Di tengah gema doa, dua dunia mereka akhirnya menyatu. Ini kayak pertanda baik buat hubungan mereka ke depannya. Dan dari situ semua berjalan cepet banget. Dari pertemuan pertama di Hagia Sophia, terus besoknya Aru langsung samperin hotelnya, sampai puncaknya pas perjalanan romantis mereka ke bursa waktu tahun baru. Ikatan di antara mereka jadi makin kuat setiap harinya. Perjalanan itu membawa mereka ke kota bursa yang indah. Nah, disinilah, di tengah keindahan alamnya, kisah mereka mencapai puncak yang paling menentukan. Di sebuah taman yang indah di bawah tatapan Gunung Uludag, Arul dengan semua keberanian yang dia punya mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang, "Aku hanya ingin engkau menjadi kekasihku untuk selamanya. Apa kamu juga sama sepertiku?" Dan jawabannya, dia cuma mengangguk. Sebuah anggukan yang tenang dan sederhana, tapi cukup buat ngubah dunia Arul selamanya. Saking bahagianya, Arul cuma bisa teriak sekencang-kencangnya ke langit. Allahu Akbar! Sebuah takbir, ungkapan rasa syukur atas kebesaran Tuhan. Sebagai tanda ikatan mereka, mereka tukeran cincin perak. Ini jadi simbol fisik dari takdir mereka yang sekarang udah menyatu. Nama Arul terukir di cincin Asia, dan nama Asia terukir di cincin Arul. Tapi ya namanya juga takdir, ujiannya datang saat itu juga. Di puncak kebahagiaan mereka, datanglah kepedihan perpisahan. Di hari yang sama, Asia harus terbang kembali ke Indonesia. Nah, sekarang mereka terpisah oleh lautan. LDRan beda benua. Dan tantangannya nggak main-main. Buat Arul, tantangannya adalah gimana caranya cepat lulus dan dapat kerja. Sementara Asia, dia harus menghadapi tekanan dari keluarga dan budaya di kampung halamannya. Tekanannya makin berat waktu Asia nelpon bawa kabar buruk. Keluarganya mau menjodohkan dia dengan seorang pegawai negeri. Dengan suara gemetar, Asia bilang, "Aku takut kehilangan kamu." Ujian cinta mereka sekarang jadi sangat nyata. 3 bulan kemudian, Arul akhirnya lulus dan kembali ke Serang. Tapi ijazah di tangannya terasa hampa. Dia pulang bukan sebagai pemenang, tapi sebagai seorang sarjana yang sayangnya belum punya pekerjaan. Padahal masa depan cintanya lagi dipertaruhkan.
Dan perjuangan nyari kerjanya itu, wah berat banget. Datang ke bursa kerja, hasilnya nihil. Tanya-tanya koneksi, nggak ada yang nyangkut. Kirim puluhan lamaran, nggak ada satupun yang dibales. Penolakan demi penolakan bikin dia hampir putus asa. Di saat hampir menyerah itulah, dia kembali pada keyakinannya. Dia dapat pencerahan dari seorang ustadz yang bijaksana yang bilang, "Kamu hanya perlu datang kepada Gusti Allah. Jika kamu datang kepada Tuhan, hidupmu tidak akan sia-sia." Nasihat ini membakar kembali semangatnya. Dan benar saja, doanya dijawab. Setelah semalaman berdoa dengan khusyuk, sebuah telepon mengubah segalanya. Arul diterima bekerja sebagai jurnalis di Radar Banten. Akhirnya dia punya pijakan buat kembali memperjuangkan cintanya. Oke, Arul udah berhasil melewati rintangan pertamanya. Dia punya keyakinan dan sekarang dia punya pekerjaan. Tapi ini kan baru permulaan ya. Pertanyaan besarnya tetap ada. Apakah cinta yang lahir di Istanbul itu cukup kuat untuk bertahan menghadapi ujian yang sesungguhnya di tanah air?